untuk dari Kabupaten Muna ya, pertanyaannya adalah penjatuhan hukuman disiplin bagi P3K. Nah, untuk P3K memang secara aturan ini memang didelegasikan kepada instansi masing-masing untuk membuat aturan soal disiplin bagi P3K. Nah, jadi dari eh, sudah ada pendelegasian seperti itu ya. Jadi ketika misalnya instansi tidak membuat aturan khusus, maka di dalam perjanjian kerjanya itu sebaiknya dicantumkan bahwa secara mutatis mutandis siap disiplin PNS itu berlaku atau diberlakukan bagi P3K yang menandatangani perjanjian kerja perjanjian kerja tersebut. Nah, itu salah satu bentuknya. Nah, kemudian bagaimana Hukdis bagi P3K yang ingin merangkap sebagai perangkat desa? Nah, ini memang problem Bapak Ibu. Jadi sudah ada surat dari Kepala BKN dan sudah ada surat Kemendagri ya soal ini. Eh, Di dalam surat itu ada dua sisi. Jadi bagi eh, PNS, sorry, bagi P3K yang eh, akan, sorry, yang telah terpilih menjadi kepala desa ya, atau misalnya eh, akan merangkap sebagai perangkat desa. Nah, atau sebaliknya, kepala desa yang merangkap sebagai P3K ya, misalnya di rumah sakit ya, dan seterusnya. Nah, ini memang kalau dilihat secara ketentuan, nah, P3K itu kan memiliki perjanjian kerja yang harus dipenuhi ya. Jadi ketika tidak memenuhi perjanjian kerja 90%, nah itu kan eh, ada istilahnya sanksinya ya. Nah, sehingga untuk memenuhi kewajiban itu secara apa istilahnya? Secara common sense ya, itu tidak tidak mungkin dia bisa menjalankan dua jabatan di saat yang sama. Nah, sehingga memang itulah dasar menjadi terbitnya surat Kepala BKN dan surat dari Menteri Dalam Negeri ya. Nah, soal ini. Jadi sudah ada larangan untuk P3K merangkap jabatan kepala desa maupun perangkat desa, ataupun sebaliknya, kepala desa dan perangkat desa yang merangkap jabatan sebagai P3K. Sehingga di dalam surat itu diminta agar dipilih salah satunya, mau tetap jadi kepala desa atau mau tetap jadi P3K. Nah, ini dalam rangka menjaga pemenuhan perjanjian eh, kerja ya dari P3K tersebut yang memang sudah ada di dalam peraturan pemerintah ya tentang manajemen P3K. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Andi. Saya kembalikan. Bapak Ibu tadi sempat ada yang menanyakan apakah PNS yang terkena pidana itu bisa diberhentikan sementara, begitu Bapak Ibu. Jadi PNS itu bisa diberhentikan sementara itu ada beberapa beberapa yang bisa dilakukan pemberhentian sementara. Yang pertama, PNS diberhentikan sementara itu apabila yang pertama diangkat menjadi pejabat negara. Yang kedua, diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural, dan yang ketiga menjalani cuti di luar tanggungan negara. Nah, untuk yang tadi sempat ditanyakan, memang pegawai ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dilakukan pemberhentian sementara untuk mendukung proses hukumnya. Nah, bagaimana mekanismenya? Kalau PNS itu ditahan sebagai tersangka atau terdakwa, maka yang bersangkutan itu diberhentikan sementara. Sedangkan hak-hak kepegawaiannya yang berupa eh, yang bersangkutan itu masih diberikan uang pemberhentian sementara sejumlah 50% dari penghasilan jabatan terakhir. Ini hak yang bersangkutan. Kemudian apabila dibebaskan atau tidak bersalah, maka yang bersangkutan diaktifkan kembali dan kekurangan bagian penghasilannya dibayarkan kembali. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak. Terima kasih. Eh, apakah P3K yang ditahan ya oleh APH dapat dilakukan pemberhentian sementara oleh sebagai ASN? Nah, ini memang kalau PNS itu kan jelas ya bahwa dia akan dilakukan eh, pemberhentian sementara ya. Nah, tapi itu juga harus meminta rekomendasi dari BKN ya. Jadi harus instansi meminta rekomendasi dari BKN melampirkan surat penahanan ya dari pihak kejaksaan misalnya. Sehingga itu bisa diproses. Nah, memang bagi P3K ini persoalannya ketika tidak dilakukan pemberhentian sementara, maka ini akan berpengaruh pada apa ya masuk kerjanya ya. Nah, sementara dia ditahan kan otomatis dia tidak bisa masuk kerja. Nah, dalam hal ini eh, kejadian yang terjadi ini, nah ini di BKN ini diberikan ya rekomendasi untuk dilakukan pemberhentian sementara.
Pertanyaannya, mohon info proses pemanggilan 1 dan pemanggilan kedua dan tanggal pemanggilan. Oh iya. Terima kasih. Jadi pemanggilan itu di situ kan tercantum ya di peraturan pemerintah ya tentang disiplin ya dan di peraturan BKN. Di situ kan dicantumkan pemanggilan dilakukan paling lambat 7 hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. Itu artinya sebelum tanggal pemeriksaan yang bersangkutan paling lambat 7 hari sudah mengetahui kapan tanggal sidang pemeriksaannya. Jadi sidang pemeriksaannya itu nanti paling lambat dilakukan di hari ke-8. Jadi 7 hari itu adalah batas paling sedikit untuk dilakukannya pemanggilan. Nah, ini di dalam rangka untuk memenuhi hak asasi manusia dari pegawai yang diperiksa. Karena tim pemeriksa itu kan butuh waktu untuk mempersiapkan diri. Nah, tentu saja pegawai yang akan diperiksa juga butuh waktu juga untuk mempersiapkan diri. Nah, bayangkan kalau misalnya pemanggilannya cuma 1 hari, kemudian tidak hadir, kemudian dipanggil lagi 1 hari, kemudian tidak hadir lagi, lantas dijatuhkan putusan in absentia ya, misalnya tanpa kehadiran yang bersangkutan, hanya diperiksa berdasarkan bukti-bukti dan tidak ada keterangan dari yang bersangkutan. Nah, itu kan akan merugikan pihak yang bersangkutan. Nah, sehingga memang dibatasi bahwa panggilannya itu paling kurang 7 hari kerja ya. Jadi di hari ke-8 baru boleh diperiksa. Sehingga ketika ada PNS yang tidak hadir di tanggal pemeriksaan yaitu di hari ke-8, kemudian dipanggil lagi kedua kalinya tidak hadir lagi, maka yang bersangkutan bisa diputuskan ya status disiplinnya itu tanpa kehadiran yang bersangkutan. Nah, jadi kalau instansi menggunakan IDIS, kita sudah mengunci IDIS itu sehingga surat pemanggilan itu tidak boleh kurang dari 7 hari kerja. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana kalau misalnya instansi sebelum menggunakan IDIS ya, yang belum menggunakan IDIS dan sudah memanggil kurang dari 7 hari misalnya, dan yang bersangkutan hadir. Nah, berarti kita melihatnya sebagai yang bersangkutan sudah melepaskan haknya untuk 7 hari tersebut dan sudah bersedia hadir untuk diperiksa. Seperti itu. Tapi untuk selain saat penggunaan IDIS dan seterusnya, kita sudah mengunci. Jadi ketika instansi menggunakan IDIS, dia tidak akan bisa memanggil kurang dari 7 hari tersebut. Ini dalam rangka untuk menjaga hak-hak dari pegawai yang bersangkutan. Baik, terima kasih Mbak. Yang pertama, tadi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang ya, tingkat sedang per 1 Desember 2022. Nah, tadi kemudian di Januari dilakukan mutasinya kemana ini Mbak? Kan nggak ada ininya ya? Izin tidak ada disebutkan Bapak, ke kabupaten lain saja. Oh, dia pindah instansi. Iya, dimutasi ke kabupaten lain. Dia pindah instansi per Januari 2023 Bapak. per Januari 2023. Harusnya ini selesai menjalani dulu. Kan selesai menjalani dulu hukuman disiplinnya baru kemudian dapat pindah instansi. Karena kan setiap pindah instansi itu kan ada lolos putu ya biasanya dari inspektorat instansi. Berarti kemungkinan besar ini tidak disampaikan. Kemudian yang kedua ini tadi sudah disampaikan ya, pertanyaan yang keduanya tadi itu soal dampak, jadi tidak usah diulangi. Kemudian yang kedua, bagaimana jika ada ASN yang tidak membuat kinerja dan sudah diingatkan. Nah, kalau tidak membuat kinerja artinya kan itu pelanggaran disiplin. Silakan aja dilakukan proses pemeriksaan disiplin. Kalau tidak, artinya kalau begini, ketika dia tidak membuat laporan kinerja berarti dia tidak berkinerja kan? Kalau dia berkinerja pasti membuat laporan kinerja. Nah, silakan aja itu bisa dilakukan proses pemeriksaan untuk mengklarifikasi. Kemudian fake GPS ya. Nah, ini juga pelanggaran disiplin, artinya ini memberikan informasi pemalsuan dokumen ya, pemalsuan informasi seolah-olah mungkin dia ada misalnya di lingkungan kantor LBP padahal dia tidak berada di kantor. Ini bisa dilakukan pemeriksaan disiplin. P3K tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Halim. Kemudian mungkin saya tambahkan ini pertanyaan dari kolom chat ya, dari Ibu Evi di Batam. Apakah ada tindakan dari BKN ketika terkait dengan pemalsuan data pernikahan? Nah, BKN bisa melakukan tindakan atau bisa memberikan, tentu meminta klarifikasi ke pejabat pembina kepegawaian ketika
ada informasi atau ada pengaduan yang disampaikan ke BKN. Ketika BKN mendapatkan informasi atau mendapatkan pengaduan dari masyarakat, maka tentu BKN akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada instansinya. Apakah betul ada tindakan pemalsuan data? Ketika ada tindakan pemalsuan data dan itu terbukti, maka instansi tentu diminta untuk melakukan pemeriksaan disiplin. Dan hasilnya nanti akan disampaikan ke BKN sebagai nanti bentuk tindak lanjut daripada pelaporan masyarakat. Kemudian satu lagi pertanyaan dari chat, bagaimana hukuman terkait dengan PNS wanita yang menjadi istri kedua? Nah, ketika ada ASN yang dipastikan menjadi istri kedua, maka tentu dilakukan proses pemeriksaan disiplin. Hukumannya tentu nanti berdasarkan hasil pemeriksaan. Nah, terkait dengan pelanggaran PP 10, PP 45, maka hukumannya adalah salah satu hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan PP 94 tahun 2021. Untuk yang melakukan tindak pidana korupsi, nah ini tentu diproses dulu di pengadilan negeri ya, nah, atau pengadilan tipikor ya. Jadi ketika sudah terbukti dan sudah ingkrah, maka akan dilakukan langsung diusulkan ke BKN untuk PTDH ya, pemberhentian tidak dengan hormat ya, pemberhentian tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Kemudian cara mengajukan keberatan. Nah, untuk BPASN dia hanya menerima banding administratif untuk status pemberhentian sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi P3K. Nah, selain dari masalah itu, maka bentuknya adalah keberatan kepada PPK. Ini Bapak Ibu bisa lihat di peraturan pemerintah tentang upaya administratif dan BPASN ya. Jadi ada dua bentuknya upaya administratif itu, keberatan atau banding administratif. Keberatan untuk hal-hal di luar dari pemberhentian status kepegawaian PNS atau P3K, sementara banding administratif sementara banding administratif itu untuk status ketika diberhentikan sebagai PNS atau diputuskan hubungan kerjaannya sebagai P3K. Jadi kalau misalnya kasusnya adalah pemberhentian dari jabatan, nah itu masuk pada kategori keberatan kepada PPK. Nah, kemudian ada tadi ya pertanyaan yang tidak memenuhi jam kerja ya, yang sering terlambat. Nah, bagi yang sering terlambat, jadi ada perbedaan memang di PP 94 dengan di PP 53 ya. Jadi kalau dulu itu dikumulasikan, setiap kali keterlambatan dikumulasikan. Ketika sudah mencapai 7,5 jam, maka dikonversi ya menjadi 1 hari, tidak masuk kerja. Nah, di aturan yang baru tidak ada lagi yang seperti itu. Jadi persoalan terlambat masuk kerja atau pulang cepat, nah itu tidak lagi menjadi dikonversikan dalam bentuk jam ya. Nah, tapi dia akan berimplikasi kepada misalnya TPP atau tunjangan kinerja. Ketika dia terlambat masuk, misalnya dipotong 0,2% misalnya, tergantung dari kebijakan KL atau daerah masing-masing ya. Kemudian jika tidak hadir tapi mengisi presensi, lalu masuk lalu pulang ya, tapi tidak melaksanakan tugas. Nah ini bisa minta petunjuk nanti dari BKN ya untuk hal yang seperti ini. Karena memang nanti ini kan bisa dicek di laporan kinerjanya ya, apa yang dikerjakan pada hari tidak masuk kerja tersebut. Nah ketika dia tidak masuk ya, itu nanti juga bisa menjadi dasar pembanding kalau apa istilahnya tidak hanya presensi ya, tapi juga kehadiran. Nah cuma memang ini akan menjadi debatable di pengadilan ya ketika dilakukan misalnya gugatan ya, karena secara presensi dia masuk, tetapi secara nyata dia cuma datang absen presensi kemudian pulang tidak masuk kerja. Nah ini juga fungsi dari atasan langsung ya untuk menegur ketika ada kejadian seperti itu ya. Karena dianggap tadi atasan langsung itu yang melakukan pengawasan secara melekat, yang mengetahui bawahannya ya, sampai dengan apa ya, pinjaman bank segala macam itu kan harus atasan langsung tanda tangan setuju dan tahu.